Perkenalkan, nama saya Elias Jalege. Saya adalah mahasiswa Universitas Eka Sakti Padang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi. Akan menjelaskan salah satu mata kuliah, yaitu Teori Ekonomi Makro mengenai perdagangan internasional. Perdagangan internasional atau international trade adalah kegiatan transaksi dagang antara satu negara dengan negara lain, baik mengenai barang atau jasa-jasa, dan dilakukan melewati batas daerah suatu negara. Ada beberapa manfaat perdagangan internasional bagi perekonomian Indonesia. Yang pertama, memperoleh devisa negara. Saat negara mengekspor suatu barang produksi ke luar negeri, barang tersebut dibayar melalui dolar sebagai mata uang internasional atau emas dan surat berharga. Dengan ini, Indonesia akan memperoleh keuntungan cadangan valuta asing dan juga sebagai alat transaksi saat melakukan impor. Yang kedua, memperbanyak lapangan kerja. Dengan ekspor barang produksi, perlu dipersiapkan sebelum siap dikirim ke luar negeri. Pastinya, hal tersebut akan membuka lapangan kerja bagi banyak masyarakat, khususnya Indonesia. Pabrik sebagai tempat produksi dan pengemasan serta jasa distribusi akan menjadi semakin luas dan memberi kesempatan bagi masyarakat. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pada saat melakukan impor, artinya ada kekurangan cadangan dari suatu produk tersebut dalam negeri, maka dengan melalui perdagangan internasional, impor dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut. Yang keempat, mendorong kemajuan teknologi. Tidak dapat dipungkiri, dengan mengimpor barang-barang yang berhubungan dengan alat teknologi telah membantu dalam memajukan Indonesia. Dan pada umumnya, teknologi tersebut diperoleh dari negara-negara maju yang memproduksinya, karena Indonesia belum memiliki kemampuan dan belum memiliki kecanggihan di dalam memproduksi barang-barang, ya, karena kita masih terbatas dengan alat produksi. Dan pastinya yang dapat diperoleh melalui impor dalam perdagangan internasional. Yang kelima itu memperluas pasar penjualan. Nah, apabila barang hasil produksi dalam negeri hanya dipasarkan di dalam negeri saja, maka keuntungan akan jauh lebih kecil dibanding barang tersebut juga dijual ke pasar internasional melalui ekspor. Maka dengan berdagang internasional, pasar semakin luas juga akan mempengaruhi pada pertumbuhan ekonomi dan perbatasan devisa negara. Faktor pendorong dari perdagangan internasional, yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, adanya perbedaan selera. Yang ketiga, tidak semua negara dapat memproduksi suatu barang. Yang keempat, adanya spesifikasi. Yang kelima, perbedaan iklim. Dan terakhir, perbedaan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi. Selain faktor pemicu adanya perdagangan internasional, nah di tengah-tengah itu ada juga faktor penghambat terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama, kualitas sumber daya yang rendah, kebijakan ekonomi internasional dilakukan oleh pemerintah, tidak stabilnya kurs mata uang asing, pembayaran antar negara sulit dan risikonya besar, tidak amannya suatu negara. Itulah beberapa faktor penghambat terjadinya perdagangan internasional. Ada beberapa teori dalam perdagangan internasional. Yang pertama, merkantilisme. Yang kedua, keunggulan mutlak atau absolute advantage. Yang ketiga, keunggulan komparatif atau comparative advantage. Dan ada proportional factor theory. Merkantilisme adalah teori ekonomi yang meyakini bahwa kemakmuran suatu negara hanya ditentukan oleh jumlah modal atau aset yang tersimpan di negara tersebut dan besarnya perdagangan internasional yang dilakukan oleh negara tersebut. Satu-satunya cara bagi suatu negara untuk menjadi kaya dan kuat adalah dengan melakukan sebanyak mungkin ekspor dan sedikit mungkin impor.
Sekarang teori keunggulan mutlak atau absolute advantage. Negara melakukan perdagangan internasional dengan negara lain jika negara tersebut memiliki keunggulan mutlak, maka negara tersebut akan melakukan ekspor dan mengimpor barang-barang yang tidak memiliki keunggulan mutlak. Oke, yang berikutnya teori keunggulan komparatif. Suatu negara dikatakan memiliki keunggulan komparatif karena dapat memproduksi barang dengan biaya yang relatif lebih murah dibanding negara lain. Dengan kata lain, keunggulan komparatif merupakan keunggulan yang dimiliki suatu negara karena memiliki keunggulan lebih besar pada satu barang dibanding barang lain, sedangkan negara lain memiliki kelemahan yang lebih kecil pada barang lain. Nah, misalnya nih negara Indonesia mampu memproduksi tas dengan tenaga kerja 10. Nah, sementara di negara lain dia mampu memproduksi tas itu dalam 10 orang misalnya, dalam 10 orang tenaga kerja dia hanya mampu memproduksi tas sebanyak 5. Nah, sedangkan Indonesia dengan 10 tenaga kerja mampu memproduksi tas sebanyak 10. Nah, maka Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi barang tersebut. Nah, di dalam perdagangan internasional harus ada beberapa kebijakan. Nah, apa itu kebijakan dalam perdagangan internasional? Yaitu segala tindakan pemerintah atau negara, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mempengaruhi komposisi, arah, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Contoh kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama, kebijakan impor. Kebijakan impor meliputi 1. Tarif dan bea masuk, 2. Kuota impor, 3. Larangan impor, 4. Substitusi impor, dan 5. Subsidi produk dalam negeri. Nah, ada juga kebijakan dalam ekspor. Kebijakan dalam ekspor yaitu yang pertama, premi atau subsidi ekspor, yang kedua, diskriminasi harga, yang ketiga, larangan ekspor, dan terakhir, dumping. Nah, itulah beberapa poin kebijakan perdagangan internasional. Nah, kebijakan perdagangan internasional ini juga memiliki tujuan, ya. Tujuan kebijakan perdagangan internasional yaitu untuk suatu negara adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Tujuan kebijakan perdagangan internasional ialah untuk mendapatkan manfaat perdagangan yang akan menambah pendapatan suatu negara. Nah, jadi secara garis besar, tujuan kebijakan perdagangan internasional tentunya adalah untuk memperoleh keuntungan. Tidak hanya itu juga, tujuan kebijakan perdagangan internasional ada beberapa poin juga yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu memenuhi kebutuhan negara. Yang kedua, memperluas wilayah perdagangan dan meningkatkan produksi. Yang ketiga, meningkatkan devisa negara melalui kegiatan ekspor produk ke negara lain. Yang keempat, meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi, menstabilkan harga barang, dan menyerap banyak tenaga kerja. Yang kelima, melakukan transfer teknologi modern untuk membantu meningkatkan efisiensi dalam proses produksi. Yang berikutnya, mendorong terbentuknya sumber daya manusia yang semakin mahir, terampil, dan unggul untuk mengikuti perkembangan teknologi. Terus memperkenalkan sumber daya alam negara sendiri kepada negara yang lain. Berikutnya, membantu negara lain untuk mencukupi kebutuhannya. Kemudian dapat mempercepat hubungan dengan negara-negara lain dan meningkatkan produksi kedua belah pihak. Nah, itulah beberapa tujuan dalam kebijakan perdagangan internasional. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai perdagangan internasional.
tentunya saya tidak lepas dari banyak kesalahan, kekurangan, ya. Untuk itu saya mohon maaf atas segala kekurangan saya dalam segi pemaparan materi, mungkin tidak begitu jelas. Sekali lagi mohon maaf, sekian dan terima kasih.